Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau. Untuk video kali ini saya mau coba angkat topik kaitannya dengan pertanyaan teman kita ini mengenai kacer sama murai ya. Beliau itu punya kacer yang dimana baru beli murai, saya nggak bawa P1-nya, nggak bisa baca ya. Intinya ada murai masuk, kacernya jadi jarang bunyi. Apakah ini kaitannya bicara dengan mental, atau mungkin mentalnya kacernya jelek, atau mental murainya terlalu bagus, atau gimana lah? Ini mau tak kupas di sini secara rinci teman-teman ya. Sebelumnya tak lapori bahwasanya hari ini tanggal 12, ini sore hari ya, sore hari. Engko lek nutut ngedite ya tak upload hari ini juga. Kalau enggak ya kita upload besok ya. Kondisi sore hari teman-teman, nuansanya seperti ini, tak tunjukkan aku lagi nerasin burung apa aja ya. Ini ada kacer ya, cendet di dalam, murai juga di dalam ya. Nanti tak tunjukkan ya, dari kapasitas saya plus kita guti-gutian logika di sini ya, kaitannya dengan murai kumpul kacer atau burung-burung yang kumpul satu rumah. Sebelumnya saya tunjukkan dulu ya, burung-burung, penempatan burung-burung di dalam rumah saya itu kayak gimana. Kacer sama murai itu seperti apa, nanti sampean tak godek logikamu setelah saya tunjukkan ini, oke? Sampean ikut masuk bro ya, saya tunjukkan penempatannya. Jadi gini, iki kan kacer bro ya, ini kacer di sini, kacer sama masteran ya, kacer sama masteran di sini. Ini juga kacer juga, tapi kacer cendet masih jadi satu di sini, kacer cendet masih jadi satu di sini. Nah, kalau murai di sini, tapi intinya ini kan satu rumah ya, ada murai, ada kacer, itu satu rumah. Pindah di situ ya bro ya, pencahayaannya kurang sip karena ini sore hari teman-teman. Tak tunjukkan bahwasanya ini murai ya. Buat teman-teman yang sering ngikutin di Facebook pasti tahu lah ya. Kan Facebook itu daily, guyon-guyonan, itu kan tak kupas semuanya ya. Ini murai, ini juga murai ya, ini juga murai, kamar mandi pun juga murai, sama aja. Ini. Lantas speknya muraiku itu gimana, spek kacarku gimana, sampean bisa cek semua videonya ada di Facebook ya, video-video matching-matchingnya. Ini murai ya. Nah, sekarang tak lanjutkan penjabaran guti-gutian logikanya di depan ya. Jadi intinya di rumahku itu ya ono kacer, ya ono murai, bahkan cak ijo, cendet ya, ada semua jadi satu ya. Bentar. Kita lanjut di sini teman-teman ya. Jadi begini teman-teman. Kaitannya dengan perihal masalah kita punya kacer, ada murai. Pernah nggak saya ngalami dalam hidup saya punya murai, kacerku itu jadi beginilah, atau saya punya murai terus saya punya kacer baru, muraiku jadi beginilah, jadi begitulah. Tentu bro ya, yang namanya makhluk, dia punya rasa, dia punya perasaan. Tapi ini bisa kita artikan masih proses adaptasi, bisa jadi. Kalau misalkan kita mau mengklaim bahwasannya wah ini mentalnya jelek, wah ini mentalnya rusak, tidak bisa seinstan itu teman-teman. Saya rasa gini, bahkan mengenai cucak hijau saja, teman kalau sering ikutin penyampaian saya sering sampaikan. Tapi ini bukan kacer ya teman-teman ya, bukan kacer sama murai, terutama cucak hijau bro ya, cucak hijau. Bahkan saya itu menanti pengen punya cucak hijau sing enak, biasa-biasa aja, kumpul sama murai, kumpul sama kacer, kumpul sama cendet. Sudah berapa tahun setiap punya cucak hijau masuk di sini selalu melet, selalu gembung melet. Itu sudah sering terjadi. Dan ini pun saya nggak berani ngeklaim, oh cucak hijau nggak bisa kumpul sama kacer, kumpul sama murai. Nggak berani ngeklaim begitu, karena gini, mindset dasar saya selalu percaya bahwasanya beda makhluk, beda burung, beda karakter, beda pembawaan, beda mental, beda semuanya. Jadi mungkin apasku saja, mungkin aku saja yang belum dapat cucak hijau yang mungkin tipikal faktornya, atau mungkin cucak hijau yang berani kumpul, tetap gacor-gacor aja, kumpul sama kacer, murai, cendet. Dan saat ini terjawab di tahun 2024 saya punya cucak hijau yang
enak-enak aja kumpul sama kacer, murai, cendet, ngono lho rek, tetep gacor-gacor aja. Ini bukan bicara masalah oh ini burung mentalnya bagus atau gimana, tidak, tapi lebih kepada gacor-gacor aja. Kan kita merawat burung yang dicari kan gacornya, bro. Kita tidak bicara menerawang masuk ke dalam. Kalau kita mau masuk ke dalam tentang ini karakternya, mentalnya ini bagaimana, ini kan step-step selanjutnya. Kalau kita merasa burung kita ini, oh ternyata kita feeling, oh burungku bagus ini kayaknya bisa. Lah ini mulai otak-atik rek. Tapi standar dasarnya kan yang penting dia mau gacor dulu kumpul sama burung banyak, kan begitu. Sedangkan dari riset pengalaman saya berkali-kali punya cucak hijau masuk di sini belinya gacor, trokbul pun masuk sini selalu gembung melet dan alhamdulillah periode ini aman-aman aja, ngono lho rek. Terus kaitannya dengan kacer tadi, ya mungkin bisa jadi itu masih adaptasi. Dalam pengalaman saya pernah saya punya kacer gacor enak nggak kanibal. Ketika saya punya murai batu masuk kanibal kacerku. Lah kenapa? Tapi apakah semua kacerku kanibal? Tidak. Begitu pula murai. Ketika saya punya murai batu 2 gacor kabeh. Waktu itu kacer cuma 1. Terus datanglah kacer lagi 1. Mungkin suaranya terlalu nekan atau gimana kan kita nggak tahu lagi, bro. Ini kan prediksi. Terus muraiku jadi kanibal. Setelah itu beberapa minggu kemudian kacerku jadi kanibal juga. Lagi ya apa? Jadi saya rasa gini teman-teman, konteksnya kalau misalkan punya burung kok tiba-tiba nggak bunyi ketika kita punya burung baru, misalkan ini tidak hanya berlaku kacer murai ya rek ya, saya rasa ya cak ijo, ya cendet, ya perenjak, ya semua burung lah, misalkan dia itu sudah penghuni lama di rumah kita, tiba-tiba ada suara asing baru, suara yang dulu dimana dia tidak pernah mendengar, suara yang dimana menurut dia rumah ini adalah teritorial dia dan dia belum pernah mendengar suara itu, kok tiba-tiba ada suara baru. Mungkin dia butuh penyesuaian. Tapi kalau dirasa hal ini tuh sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, ya saranku kalau sampean mau menganggap bahwasanya wah burungmu macet bunyi, burungmu mentalnya jelek, kamu harus coba praktek kamu asingkan dulu aja burungmu gimana. Kalau burungmu kamu asingkan dia baik-baik aja, ya mungkin bisa jadi dia termasuk tipikal burung yang nggak bisa kumpul sama burung-burung lain, ngono lho rek. Ya memang jujur saja dari pengalaman kapasitas burung-burung saya ada, bro. Ini tidak hanya kacer, tidak hanya murai, ini juga termasuk cak ijo, termasuk cendet juga. Ada burung itu yang tipikalnya dia memang enaknya single sendirian. Ada burung itu yang enaknya berbaur sama teman kayak gini. Dan saya rasa kalau berbicara masalah kacer murai, atau mungkin katakanlah kita punya burung banyak di rumah kita lah, saya rasa hal yang perlu diperhatikan ya dalam kapasitas burung-burung saya, kalau saya pribadi, itu masalah penempatan teman-teman. Penempatan, bahkan ketika nerasin burung saja, ini penempatan selalu saya perhatikan. Contoh ya, tak godek lagi kamu. Ketika di teras seperti ini ya, ini lagi nerasin burung loh teman-teman ya. Sebentar, sampean bisa cek nanti detailnya di Facebook juga ya, kan saya itu suka matching-matching di Facebook. Penempatan, hal sepele saja, hal sepele. Ini kenari teman-teman, ini kenari tapi mabung kenari ini kenari mabung, itu juga kenari mabung ya. Kenari ini sama kenari ini, gila, itu tidak saling lihat karena ada kacer yang tak kerodong ya. Ini ada cucak jenggot ini dengan cucak jenggot yang di sana itu juga tidak saling lihat, itu kan ada jenggot juga di sana. Itu juga ada hijau, cucak hijau di sana ya, cucak hijau di sana sama cucak hijau ini juga tidak saling lihat. Begitu pula misalkan bro ya, misalkan dari kapasitas pengalaman saya, terutama itu cendet bro ya, cendet itu kalau saya lagi nerasin cendet dalam jangka waktu yang lama itu nggak pernah yang namanya cendetku tak ablak total kalau mau nerasin. Jadi kalau misalkan saya pengen nerasin burung cendet itu rata-rata single, jangan sampai ada burung-burung lain, karena cendet itu katakanlah gini, dalam kapasitas burung-burung saya itu rata-rata cendetku tuh mesti nerekam rek ya. Kalau ada burung lain tuh nerekam, dia seperti ingin nguntal ngono lek basa Jawa nih ngono ya, lek basa Indonesia ini wis nerekam itu tadi lah ya. Terus kacer sama murai, misalkan hari ini saya lagi nerasin murai ya, kacer gak tak terasno. Hari ini saya lagi nerasin ngablak kacer, murai gak tak terasno. Jadi tak mode gantian rek, selebihnya burung di dalam rumah itu kerodong bro. Kalau saya begitu, itu apakah termasuk alternatif cara? Wallahu alam. Cuman sejauh ini saya merawat dengan mode seperti itu, alhamdulillah baik-baik aja. Ya mungkin teman-teman bisa antisipasi penempatan itu, misalkan contoh gini, ruang tamu. Misalkan ruang tamu tempatnya kacer.
nanti ruang keluarga atau di belakang atau dapur atau mana itu tempatnya murah, ya mungkin kita bisa antisipasi seperti itu. Kalau misalkan dirasa ngefek pada burungmu, bahkan penempatan di dalam rumah saja, katemku ya, katem kapas tembak, teman-teman kalau sering nyimak pasti tahu kenapa penempatannya nggak pernah berubah dan tetap di situ. Karena dengan formasi penempatan seperti itulah burung baik-baik aja, gacor-gacor aja. Kan patokan kita melihat burung itu segala sesuatunya kan dari speknya. Jangan sampai kita spekulasi tentang burung ini begini begitu dari ciri-cirinya, kayaknya, wah gak mari-mari bro. Langsung lihat speknya. Kalau misalkan burungmu nggak bunyi, nggak gacor, ada pendatang baru, ya coba mungkin dia adaptasi 1 minggu, diamati dulu gimana. Kalau tetap gitu-gitu aja, coba pindah tempat, dipindah-pindah, cantolannya dipindah-pindah, nanti gimana? Nanti insya Allah akan ada perubahan bro. Tapi kalau misalkan kita mau mengklaim langsung, wah ini mentalnya jelek, wah nggak bisa secepat itu ya. Jadi begitu teman-teman ya, kaitannya dengan video kali ini mengenai burung-burung yang kumpul, misalkan kacer kumpul murai, murai kumpul ijo, ijo kumpul iki, kumpul kuwi, wes pokoknya tentang hal-hal seperti itu. Kalau saya pribadi sih nggak berani untuk menvonis langsung ke mental burung, nggak berani. Kecuali kalau saya itu sudah menunggu sampai berbulan-bulan, ya mungkin tak vonis untuk diriku saja. Untuk umum saya nggak berani, karena saya rasa beda burung itu beda karakter, beda semuanya. Jadi saya lebih baik jangan sampai menyesatkan orang dengan sebuah klaim kita yang gara-gara klaim asal ceplos ya, tapi tanpa riset gitu loh. Lebih baik ayo kita saling support, saling mendukung, saling menyemangati bahwasanya memang tidak satu teori burung pun yang bisa diklaim kebenarannya secara hak, teorinya tuh begini-begini, nggak bisa, karena burung nggak pernah bersaksi membenarkan teori asumsi kita ya. Paham dari sini ya. Wes mengenai video kali ini, semoga dari penyampaian ini mengedukasi, menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.